Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasistia Wisandianing Primadineska, SIMSC, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, program Diploma 3 jurusan Manajemen. Dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran real pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah di semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan metode tatap maya. Perkuliahan adalah sesi ke-15 dengan sub CPMK, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep, metode, dan teknik pencatatan, penilaian, serta pelaporan atas ekuitas. Akuntansi Keuangan Menengah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang rangka konseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan, unsur-unsur dan elemen-elemen laporan keuangan, prinsip, metode, teknik pengukuran, pencatatan, serta penyajian berbagai pos dalam laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi CPMK 1, yakni mampu menjelaskan rangka konseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. CPMK 2 mampu menjelaskan unsur-unsur dan elemen-elemen laporan keuangan. CPMK 3 mampu menerapkan prinsip, metode, teknik pengukuran dan penyajian elemen-elemen laporan keuangan. Sub CPMK adalah sebagai berikut. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan rangka konseptual meliputi tujuan, karakteristik kualitatif, elemen laporan, serta konsep pengakuan dan pengukuran laporan keuangan. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan proses laporan rekonsiliasi bank. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan karakteristik, unsur-unsur dan elemen-elemen pos-pos laporan keuangan. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan konsep, metode dan teknik pencatatan, penilaian dan pelaporan atas aset. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan konsep, metode dan teknik pencatatan, penilaian dan pelaporan atas investasi. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan konsep, metode dan teknik pencatatan, penilaian dan pelaporan atas liabilitas dan ekuitas. Adapun aspek penilaian mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, kuis 20%, tugas 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Rubrik penilaian dilakukan secara terukur yang terdiri dari teknik penilaian tes dan non-tes. Untuk teknik penilaian tes dilakukan melalui kuis, sedangkan teknik penilaian non-tes dilakukan dengan melihat keaktifan, observasi praktik atau kinerja, dan penugasan individu. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-15 sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kita akan membahas mengenai ekuitas. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang liabilitas. Liabilitas dan ekuitas merupakan dua komponen yang ada di laporan neraca ya. Dua-duanya merupakan kelompok pasifa ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita dalam membahas bab tentang ekuitas ini di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mampu menerapkan prinsip, metode, teknik pengukuran dan penyajian elemen-elemen laporan keuangan. Semua elemen sudah kita pelajari sebelumnya, mulai dari sebelum UTS hingga setelah UTS, mulai dari kas ya, kemudian piutang, persediaan, hingga hari ini kita membahas tentang ekuitas. Harapannya mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep, metode, dan teknik pencatatan, penilaian, serta pelaporan atas ekuitas, karena liabilitas sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya.
Liabilitas adalah utang ya. Jadi yang kita bahas adalah utang jangka panjang kemarin, yaitu tentang obligasi. Nah, kemampuan yang diharapkan dari materi hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi konsep ekuitas, kemudian mampu menjelaskan komponen-komponen ekuitas, mampu menjelaskan ekuitas modal saham, mampu menjelaskan penerbitan dan pembelian kembali saham atau saham treasury, dan yang terakhir adalah mampu melakukan pencatatan atas dividen. Yang mana kelima komponen ini seluruhnya masuk ke pembahasan bab ekuitas hari ini. Tadi di awal saya sudah tertanyakan ya apa itu ekuitas? Ada yang menjawab ekuitas adalah modal. Ya, kita seringkali mengatakan ya ekuitas itu adalah sebagai suatu modal yang masuk ke kelompok pasifa di neraca atau di laporan posisi keuangan. Nanti di akhir kita akan lakukan konfirmasi atas apa yang sudah kita diskusikan, bahwa harapannya ya kemampuan yang diharapkan bisa tercapai dari 1 sampai 5 ini. Jadi mohon rekan-rekan semua untuk bisa memperhatikan ya apa yang kita diskusikan hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal modal atau ekuitas, saya akan menunjukkan gambar ini. Misalkan seseorang ingin membuat sebuah warung kopi, ya saat ini yang sudah dimiliki adalah sebidang tanah dan bangunan. Manakah komponen yang merupakan modal atau ekuitas? Tanah dan bangunan, Bu. Tanah dan bangunan, betul ya. Misalnya ini adalah warung kopinya, kita sudah punya tanah dan bangunan. Lalu kemudian kita masih membutuhkan tentu beberapa perlengkapan ya. Nah, kondisinya saat ini misalnya uang kita terbatas. Uang kita terbatas. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk menambah modal yang kita miliki? Hmm, utang aja, Bu, Salah satunya adalah untuk utang. Yang lain? untuk membeli perlengkapan atau Ya, untuk oke, memenuhi untuk membeli perlengkapan kebutuhan. utang. Tapi kan kita tahu ya bahwa utang atau liabilitas itu kalau di laporan posisi keuangan dia ada posnya sendiri yang tidak masuk ke dalam ekuitas. Maka selain utang apa yang bisa dilakukan? Jalin mitra, Bu. Menjalin mitra, betul. Apalagi kalau misalnya saya mau buka warung kopi, saudara jadi mitra saya ya, apa yang kiranya saudara akan berikan kepada saya? Invest, Bu, Apa? menjadi investor. Jadi investor ya. Uang berarti ya, Mas. Iya, betul, Bu. Selain uang, misalnya orang lain memberikan mesin kopinya gitu ya, itu juga mitra. Kemudian tadi investor berikan uangnya, tambahannya ya. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan untuk warung kopi ini? Apa? Apa namanya? Peralatannya, Bu. Peralatannya, meja kursinya gitu ya. Nah, jadi meja kursi, mesin kopi, dan juga uang yang dari investor itu bisa kita masukkan sebagai tambahan modal yang sudah kita punya, yaitu sebidang tanah dan bangunan. Nah, harapannya nanti uang dari investor bisa kita belanjakan untuk memperbaiki warung dan seterusnya ya. Nah, sehingga dari sini bisa terlihat bahwa modal itu tidak hanya berasal dari pemilik saja, tetapi juga bisa berasal dari pihak lain. Ada dari investor, ada juga dari mitra. Ya, atau nanti ketika warung kopinya sudah berjalan operasional ya, maka dia akan mendapatkan laba kan gitu ya. Nah, laba itu juga bisa dijadikan sebagai tambahan modal di setor. Nah, jadi ini gambarannya tentang modal. Modal adalah ekuitas atau aset yang dimiliki perusahaan yang sumbernya bukan dari utang. Itu adalah modal. Oke. Di definisi akuntansi, standar akuntansi keuangan, itu mendefinisikan bahwa ekuitas atau modal adalah hak residual aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Jadi sisanya. Kalau tadi uangnya dipinjami ketika diambil maka hilang, ya begitu juga dengan perlengkapan yang lain, kursinya misalnya dipinjami lalu diambil lagi ya maka akan hilang. Maka sisanya apa? Ya modalnya itu adalah tanah dan bangunan, hak sisanya yang bisa diakui oleh pemilik.
ya. Nah, kalau bentuk usahanya adalah PT atau perseroan terbatas, maka kesatuan usahanya secara hukum wajib dipisahkan dari pemilik. Artinya kita tidak boleh mencampurkan antara urusan perusahaan dengan urusan pribadi pemilik, ya. Apabila perusahaan ingin menarik modal pemilik, maka caranya adalah dengan cara menerbitkan saham. Jadi kalau di PT, perusahaan boleh menerbitkan saham untuk mengundang lebih banyak investor sehingga perusahaan bisa memperoleh lebih banyak modal. Ya, nanti pemilik saham itu adalah sama dengan pemilik perusahaan, sama dengan owner. Jadi kalau sekarang saudara punya saham dari beberapa perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, maka saudara bisa dikatakan sebagai owner atau pemilik dari perusahaan tersebut. Nanti kalau asetnya sudah habis dan kewajibannya sudah tertutup, jika masih ada sisa, itulah yang disebut dengan modal atau ekuitas. Ya. Nah, ini adalah struktur modal pada perusahaan atau PT. Modal awal yang disetor oleh pemilik itu dinamakan dengan modal sendiri. Kalau tadi contoh warung kopi modal sendirinya apa? Tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan, betul. Itu adalah modal sendiri karena berasal dari pemilik. Nah, kemudian kalau masih kurang, maka kita bisa menerbitkan saham. Menerbitkan saham supaya dibeli oleh investor. Itulah yang disebut dengan modal saham. Atau istilahnya adalah paid in capital. Ya. Nah, modal saham yang disetor oleh investor itu bisa bermacam-macam. Bisa saham biasa, bisa juga saham preferen. Ada dua jenis yang bisa dipilih. Masing-masing nanti punya karakteristiknya. Kita akan bahas kemudian ya. Kemudian selain modal saham, ada juga yang namanya tambahan modal disetor. Nah, tambahan modal disetor ini berarti sumbernya tidak dari diri sendiri dan juga tidak dari saham. Tetapi modal saham itu bisa juga menghasilkan tambahan modal disetor. Jika sahamnya itu dijual ketika harganya tinggi misalnya, maka selisih harga jual dengan harga beli ada keuntungan. Nah, itulah yang disebut dengan agio. Atau ketika dijual tapi harganya turun, maka itu disebut dengan disagio. Maka ketika agio itu dia akan menambah modal, sedangkan ketika disagio dia akan mengurangi modal. Kemudian ada juga modal dari pihak lain selain diri sendiri dan juga investor. Itulah yang disebut dengan modal sumbangan. Jadi perusahaan bisa memperoleh modal dari sumbangan atau hadiah, gitu ya. Warisan misalnya, itu kan tidak dari diri sendiri. Nah, selain dari pihak lain dan juga diri sendiri, modal juga bisa diperoleh dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Namanya apa? Hasil operasi yang sudah dikurangi dengan biaya namanya apa? Keuntungan bukan, Bu? Keuntungan atau Laba, Bu. laba. Ya, ini ya laba bersih. Ketika kita bicara jenis modal saham, maka ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis saham yang memiliki hak suara, hak residu atas aset ketika terjadi likuidasi atau ketika perusahaan itu bangkrut. Sedangkan saham preferen adalah jenis saham yang punya hak prioritas. Ya, ketika perusahaan dilikuidasi tetapi tidak memiliki hak suara. Jadi ketika perusahaan itu dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan, ya maka yang harus diprioritaskan adalah pemilik saham preferen. Modal ketika Modal bertambah kita kredit. catat di mana? Kredit. Oh, kredit, Bu. Kredit. Modal kredit. Ya, jadi ketika ada keuntungan yang diperoleh karena ada selisih Iya. nilai nominal dengan harga jual, maka kita tulis agio di kredit. Kredit. Modal berkurang berarti disagio dicatat di debit. Ya. Disagio itu kondisi ketika saham dijual di bawah nilai nominalnya. Agio adalah ketika saham dijual di atas nilai nominal. Nilai nominal itu nilai yang tercantum di lembar saham. Kalau dia dijual lebih tinggi, maka ada keuntungan. Maka struktur modal ada berapa? 4. 4 apa saja? Yang pertama, Modal sendiri, modal saham, tambahan modal, saldo laba. saldo laba, betul. Nah, sekarang ketika terjadi penarikan kembali saham atau saham treasury, dia akan menambah modal atau mengurangi modal?
Mengurangi modal. Mengurangi modal, betul ya. Jadi ketika terjadi penarikan kembali saham, ya, jadi saham yang sudah dijual kemudian ditarik, maka dia akan mengurangi modal. Nah, mengapa perusahaan itu melakukan penarikan? Ya, yang pertama adalah ketika harga jual sahamnya itu rendah, turun. Ya, kalau turun berarti kan nanti semakin sedikit kas yang akan diperoleh perusahaan, maka sebaiknya ditarik. Sampai kapan? Sampai nanti harganya sudah stabil lagi. Nah, biasanya tujuannya adalah untuk itu. Meningkatkan laba per lembar saham. Kalau harga sahamnya itu sudah meningkat ya, maka laba per lembarnya akan semakin tinggi. Kalau laba per lembarnya semakin tinggi, maka berarti modal yang diperoleh perusahaan juga akan semakin besar. Kemudian saldo laba tadi sifatnya apa? Menambah atau mengurangi? Menambah, Bu. Oke. Kalau saldo labanya diberikan kepada investor dalam bentuk apa? Apa tuh namanya? Dividen, Bu. Dividen, betul ya. Jadi kalau dividen sifatnya apa? Menambah atau mengurangi? Menambah. Mengurangi ya. Ya, Karena Bu. dibagikan kepada investor sehingga dividen akan mengurangi modal. Nah, sekarang kita lihat dividen. Pengertiannya adalah dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham atau investor atau sebagian laba bersih yang dibagikan kepada investor. Karena tidak semua ya laba bersih dibagikan, hanya sebagian. Nah, nanti penetapan berapa persennya itu ada di manajer keuangan. Berapa persen yang akan dibagikan. Pada 1 Januari, jurnalnya adalah Dividennya debit, Bu. dividen debit, kreditnya adalah 1 1 Februari. Februari. Jadi jurnalnya apa 1 Februari? Membayar pembayaran apa itu? Sah. Pembayaran, Mana sih? apa yang Utang dibayarkan? dividennya debit, Bu. Utang dividen di debit, betul. Kreditnya 25 juta. kas, betul. Jadi utang dividen berapa yang dibayarkan? 25 juta. 25 juta. Ya, kas yang berkurang juga sama, 25 juta. 5 juta. Ya. Nah, jadi ini adalah pencatatan atas pembayaran dividen. Oke, jadi jurnalnya ada dua. Yang pertama adalah untuk pengumuman, pada saat pengumuman ya, pencatatan untuk pengumuman, lalu yang kedua adalah ketika pembayaran dividen. Nah, ini. Kemudian pada saat penutupan yaitu pada tanggal 31 Desember, maka kita tutup saldo laba di debit, kreditnya adalah dividen. Ini saat penutupan. Bayarkan kita catat di kredit. Begitu ya. Nah, yang terakhir, karena tadi ada capaian pembelajaran yang ingin kita capai, maka silakan rekan-rekan bisa mengakses post-test ini bagi yang bisa. Nah, ini adalah yang pertama ya, Fauzia, kemudian Nyata dan Mita Marsa. Yang keempat ada Donatus, yang kelima ada Siti Suhartanti. Oke, ini untuk perolehan poinnya nanti akan saya baca kembali untuk rinciannya ya. Saya akan tanyakan ulang terkait dengan pertanyaan yang harus saudara jawab untuk bisa menandai bahwa pembelajaran kita hari ini sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau kemampuan yang diharapkan. Yang pertama, silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan definisi konsep ekuitas? Saya, Bu. Baik, siapa dulu ya? Nabila, silakan. Ekuitas itu merupakan aset yang dikurangi kewajiban. Aset yang dikurangi dengan kewajiban. Ya, betul. Ada definisi lain? Yang lain mungkin bisa menambahkan? Saya, Bu, Ya, silakan, Mas. ekuitas itu menurut saya adalah modal sendiri yang sudah dikurangi dengan kewajiban lain-lain, Oke, semisal kayak kewajiban pribadi. oke. Modal setelah Gitu, Bu. dikurangi dengan kewajiban. Sama.
Definisi yang saya tuliskan di awal tadi apa? Kalau enggak ini Bu yang Hak residual diperoleh aset dari perusahaan. laba bersih perusahaan. Diperoleh dari laba bersih perusahaan. Tadi Mas Arbi menyinggung tentang hak residual ya, itu menurut standar akuntansi keuangan. Jadi betul ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Nabila dan Mas Arbi bahwa ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban bersih dari perusahaan. Oke, yang kedua, Saya Bu, Rinda, silakan Mbak. modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, agio atau disagio, dan cadangan. Dan cadangan apa Mbak? Ada yang belum disebut tadi oleh Mbak Winda. Modal disetor, tambahan modal disetor, modal saham. Yang terakhir apa? Cadangan dalam Saldo ekuitas. laba. Saldo laba. Ya, betul. Saldo laba atau laba ditahan. Ya, jadi bukan cadangan, tetapi saldo laba atau laba ditahan. Nah, agio dan disagio tadi masuknya kemana? Komponen yang mana? Ke tambahan modal. Ya, betul. Tambahan modal disetor, ya itu komponen ekuitas. Ya, betul. Terima kasih yang sudah melengkapi ya. Yang ketiga, Saya Bu, Mbak Winda lagi boleh. modal yang diperoleh dari penjualan saham. Betul ya, modal yang diperoleh dari penjualan saham. Ada berapa jenis modal saham? Dua. Dua. Yang pertama, Ada biasa sama reference. saham biasa dan saham preferen. Betul ya. Kalau yang memiliki hak prioritas, Saham preferen. preferen. Betul ya. Baik. Yang keempat, bagaimana mekanisme penerbitan dan pembelian kembali saham treasury? Ada yang bisa menjelaskan? Kapan sebaiknya ditarik? Kapan dijual kembali? Saya Bu, Boleh, Mas Arbi silakan. saham itu akan ditarik setelah harga saham Ketika itu ya. naik. Ketika harga saham itu naik. Ketika turun, Bu. Ketika turun. Ketika turun Bu, maaf, Ketika maaf. turun. Ya, jadi Iya. saham akan ditarik ketika harganya turun. Kemudian itu ke saham treasury ya. Kemudian Dijual kembali ketika saat harga tinggi. ya betul. Terakhir, pencatatan dividen. Apa itu dividen? Dividen merupakan Bagian laba nilai perusahaan yang dibagikan kepada investor. Ya, laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada investor itu adalah dividen. Pencatatannya bagaimana? Pencatatan ketika penerbitan. Dividennya debit, Debit, Utang dividennya dikredit. utang dividen dikredit. Betul. Kalau ketika pembayaran, utang dividen debit. Dia debit, kasnya dikredit. utang dividen debit, kasnya dikredit. Betul ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Jika tidak ada, ya, maka ini adalah tugas individu yang saudara coba di rumah. Silakan, masing-masing wajib mencoba, ya. Berdasarkan data ini, saudara diminta untuk membuat laporan ekuitas. Laporan ekuitas berarti isinya adalah komponen-komponen modal yang ada di perusahaan. Ya, silakan saudara buat. Mari kita akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Selamat belajar untuk mempersiapkan ujian akhir. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Saya mohon maaf apabila selama mengampu mata kuliah ini banyak kekeliruan, perkataan yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu ya. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Demikian video ini saya sampaikan untuk memenuhi persyaratan PDD UKT-PT Seleksi Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.